Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus datang ke Nazaret, Ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa Dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan Dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, Injil hari ini menceritakan Yesus yang ditolak di tempat asalnya, yaitu Nazaret. Tentu setiap dari kita pasti pernah mengalami hal yang namanya ditolak atau tidak diterima, entah dalam mencari pekerjaan atau karena kelalaian kita dalam mengerjakan segala sesuatu yang dipercayakan pada kita. Ini semua adalah pengalaman. Pengalaman ditolak adalah suatu pengalaman tidak mengenakan, apalagi ditolak oleh orang yang kita sudah kenal lama atau oleh orang yang kita cintai. Hal ini menyakitkan. Kadangkala pengalaman ini membuat diri kita kecil, kerdil, kita bisa mundur, menghindar, tidak mau terlibat, putus asa, kecewa, jengkel, dan marah. Singkat kata, sakitnya tuh di sini. Ini semua adalah pengalaman manusiawi kita sebagai manusia. Maka hari ini kita patut bersyukur karena Yesus sudah memberikan teladan kepada kita. Teladan Yesus yang kita bisa contohkan adalah tegar hati. Yesus tetap tegar menghadapi situasi dirinya ditolak. Yesus tetap memberitakan Injil di tengah orang banyak itu. Hal ini menimbulkan kemarahan hati semua orang, sehingga mereka mengusir Yesus dan mau melemparkan Yesus dari tebing gunung itu. Bagi semua orang, khususnya orang Kristiani yang mengakui pengikut Kristus, siap menerima konsekuensi atau resiko ditolak. Pengalaman ditolak mengajarkan kita untuk introspeksi diri kita, jujur dengan diri kita. Pengalaman ditolak mengajarkan kita untuk move on atau bangkit. Pengalaman ditolak mengajarkan kita untuk berpikir kreatif atau berpikir lebih keras lagi, mengasah potensi kita untuk maju terus pantang mundur, memacu daya juang kita, menuntut keseriusan kita atau kesungguhan kita. Pengalaman ditolak adalah suatu pengalaman Tuhan mendidik kita untuk mencintai Dia,
dengan sepenuh hati kita atau dengan sungguh-sungguh. Singkat kata, ada pepatah klasik mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Maka kita bisa belajar dari sang guru pengalaman yang sejati, yaitu Yesus Kristus sendiri. Maka dalam masa Prapaskah ini, gereja mengundang kita secara khusus, mengajak kita untuk menanggalkan keegoisan kita, kemarahan kita, kemalasan kita, kealpaan kita, kedengkian kita kepada sesama. Lalu menggantikan semuanya ini dengan bahasa kasih. Bahasa kasih adalah bahasa yang saling menguatkan, mendoakan, meneguhkan, memberi motivasi yang baik dan benar agar tetap tegar hati seperti Yesus Kristus sendiri. Tuhan memberkati. Amin.